Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syariah Majidah dari kelas THPA dengan NPM 2014-05-1001. Di sini saya akan membagikan ilmu mengenai materi peluang, materi permutasi, dan materi kombinasi. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas di sini adalah mengenai materi peluang. Silakan disimak videonya. Oke, yang pertama adalah peluang. Nah, peluang itu sendiri memiliki arti itu angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Nah, di sini maksudnya adalah angka-angka atau besaran-besaran yang kita dapatkan itu dapat memprediksi seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Selanjutnya, nah, peluang yang kita artikan itu dapat memiliki rumus, yaitu peluang sama dengan jumlah kejadian yang memenuhi syarat dibagi jumlah total semua kejadian itu. Nah, kita dapat menyimbolkan dengan P dalam huruf A sama dengan NA per NS. Nah, NA di sini itu yang dimaksud adalah jumlah kejadian yang memenuhi syarat, jumlah sesuatu yang menjadi batasan dalam terjadinya peluang tersebut, dibagi NS, yaitu jumlah seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini adalah sebuah kontes bernyanyi yang diikuti oleh perwakilan satu mahasiswa dari berbagai universitas yang berjumlah 100 orang peserta, berarti sih 100 universitas dengan pesertanya masing-masing satu. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih peluang pemenang dari setiap peserta itu? Mereka tuh punya kesempatan berapa buat menang? Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi kita sudah jelaskan di awal, yaitu P sama dengan P dalam huruf A sama dengan NA per NS. Nah, NA di sini kita ibaratnya kan tadi NA itu jumlah yang diperkirakan menang kan. Nah, di sini kan menang itu cuma satu, juara itu cuma satu. Berarti di sini kemungkinan NA terjadi itu hanya satu kan, yaitu dia menang. Berarti di sini NA-nya adalah satu. Nah, sedangkan NS adalah kan jumlah sampel seluruhnya, jumlah kejadian seluruhnya. Berarti di sini adalah NS-nya itu adalah 100, karena di sini pesertanya yang diikuti adalah ada 100 orang. Nah, kita tinggal dibagi saja 1 per 100. Nah, untuk peluang ini sendiri itu dapat berbentuk pecahan, yaitu 1 per 100 atau desimal 0,01 atau persen. Di sini sama dengan 1%. Nah, peluang-peluang tersebut dapat kita jawab seperti itu ya teman-teman, bisa pecahan, bisa desimal, juga bisa dalam persen. Nah, untuk kasus ini kita dapat mendapatkan angka 1 per 100 atau 0,01 atau 1%. Nah, jadi masing-masing perwakilan mahasiswa yang memiliki peluang 1% untuk menang dalam kontes ini. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah seorang bayi sedang bermain dengan mainan bolanya. Dia sedang mengambil bola secara acak dari dalam keranjang bola yang berisikan 5 bola merah, 2 bola putih, dan 5 bola hijau. Nah, berapa sih peluang bayi itu mengambil 1 bola merah dari keranjang? Nah, kita di sini pakai rumus yang tadi lagi, P sama dengan NA dalam per NS. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih mana NA-nya, mana NS-nya untuk membedakan kita. Nah, yang pertama itu ada NA-nya. NA-nya di sini sesuai apa yang ditanyakan. Misalnya yang pertama nih, kita ingin tahu bola merah ada berapa. Berarti kita tanya dulu, kita lihat dulu bola merah itu ada berapa sih dalam keranjang. Oh, ternyata bola merah di sini ada 5. Nah, dibagi dengan jumlah keseluruhan bola yang ada di dalam keranjang tersebut. Jumlah keseluruhan bola keranjang tersebut itu NS, yang berarti jumlah keseluruhan terjadinya peluang sampel tersebut. Nah, di sini kita bisa cari ternyata bola merah itu 5 dan total seluruh bolanya ada 12. Berarti 5 per 12 atau 0,42 atau 0,41% untuk
untuk bola merah. Nah, untuk bola putih juga dia karena bola putihnya ada 2 dibagi 12, jadi 2/12 atau 0,16 atau 0,16%. Nah, untuk bola hijau sama, di sini bola hijau ada 5. Jadi kita bagi dengan 12 dengan total seluruh jumlah bolanya 5/12 dan 0,42 atau 0,41% untuk bola hijau. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat peluang kalau misalnya kita tambahkan itu pasti akan berjumlah 1. Di sini kita bisa tambahkan 0,42 ditambah 0,16 ditambah 0,42 itu adalah jawabannya 1 jika ditambahkan. Nah, sedangkan peluang untuk bola merah itu keluar itu adalah 0,41% atau 0,42. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah bola merahnya berapa sih kita kesempatan untuk keluar, peluang untuk terjadinya keluar bola merah tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa semakin besar peluang kejadian, maka semakin mungkin kejadian itu terjadi. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa jika peluang tersebut memiliki angka yang sangat besar, maka kemungkinan terjadinya peluang tersebut akan semakin besar juga. Nah, juga jumlah peluang dari semua kasus yang ada itu pasti berjumlah 1. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika ditambahkan dia pasti akan menjadi 1. Nah, itulah konsep-konsep dasar dari peluang itu sendiri yang harus kita pahami untuk kita dapat menyelesaikan soal-soal peluang selanjutnya. Oke, materi pertama yaitu materi peluang sudah selesai. Diharapkan kalian dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan soal-soal di materi peluang ini. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke materi kedua yaitu materi permutasi. Silakan disimak videonya. Baik, selanjutnya adalah permutasi. Permutasi ini sendiri memiliki arti susunan atau urutan-urutan yang berbeda atau satu sama lainnya yang terbentuk dari berbagai atau seluruh objeknya. Nah, di sini maksudnya adalah berapa sih susunan-susunan yang dapat kita bentuk dari suatu kumpulan yang dapat terbentuk dari sebagian atau seluruh objek tersebut. Nah, permutasi ini sendiri memiliki berbagai macam tipe, yang salah satunya adalah permutasi N unsur, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklik. Nah, permutasi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah permutasi N unsur. Permutasi N unsur itu memiliki rumus P sama dengan N faktorial. N di sini adalah jumlah sampel yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, yang kedua ada permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Maksud dari sini adalah permutasi R itu tuh seperti sampel yang kita inginkan dari suatu sampel N. Nah, di sini memiliki rumus. Yang pertama itu yang rumusnya adalah N permutasi N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, lalu yang ketiga adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nah, permutasi dengan unsur yang sama di sini memiliki rumus P sama dengan N faktorial per X faktorial Y faktorial Z faktorial. Nah, untuk rumus ini sendiri itu tidak mesti selalu 3 ya teman-teman, karena di sini juga bisa dia bisa X faktorial Y faktorial atau X Y Z faktorial, atau misalnya kita mau 4 ABCD A faktorial B faktorial C faktorial D faktorial, itu tergantung banyaknya jumlah unsur yang ada di dalam kasus tersebut. Lalu yang terakhir adalah permutasi siklik. Nah, permutasi siklik ini sendiri membahas tentang bagaimana sih suatu urutan itu yang memungkinkan dalam sebuah lingkaran. Karena siklik jadi kan ada lingkarannya. Dengan rumus P sama dengan N-1 faktorial. Mari kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu ada Ani, Betty, Cica, dan Dinda akan berfoto berjajan bersama. Nah, berapa banyak cara mereka dapat berfoto dengan variasi yang berbeda? Nah, di sini kita bisa telah dulu nih kasusnya. Di sini ada sampel Ani, Betty, Cica, dan Dinda yang berjumlah 4.
yang akan berfoto bersama. Berapa sih kemungkinan berapa banyak cara mereka dapat berfoto bersama? Nah, kita di sini menggunakan rumus permutasi n unsur. Nah, kita di sini pakai rumus permutasi n unsur yaitu P sama dengan n faktorial. Di sini kita ketahui kalau n-nya itu ternyata sampelnya ada 4. Kita ingin tahu berapa sih dia cara mereka berfoto bersama dan berapa banyak. Jadi di sini ada P sama dengan 4 faktorial, lalu kita selesaikan dengan metode faktorial seperti biasanya, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang didapatkan yaitu 24. Berarti ada 24 cara mereka untuk dapat berfoto bersama dengan variasi yang berbeda. Nah, selanjutnya itu contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini ada siswa A, B, C, dan D duduk melingkar di meja bunda. Nah, berapa cara A, B, C, dan D ini untuk duduk dengan variasi yang berbeda? Di sini udah ada kata kuncinya yaitu melingkar di meja bunda. Berarti dalam kasus ini kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan rumus permutasi siklik. Nah, di sini permutasi siklik sendiri kita tahu tadi dari kita bahas rumusnya dengan P sama dengan N-1 faktorial. Nah, kita telah dulu di sini. N-nya itu ada berapa sih jumlah sampelnya? Nah, kita diketahui di sini ada siswa A, B, C, dan D. Nah, berarti jumlah sampelnya dalam posisinya adalah 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus 4 kurang 1 yaitu 3 faktorial. Lalu kita kerjakan dengan metode faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 yang didapatkan 6. Berarti ada 6 variasi atau cara yang berbeda untuk mereka dapat duduk di meja bunda tersebut. Selanjutnya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa permutasi ini itu sangat memperhatikan urutan dalam penyelesaian. Yang berarti dari setiap penyelesaian kasus-kasus permutasi kita tidak dapat langsung menaruh saja peluang yang kita dapat dapatkan, tapi kita harus memperhatikan urutan-urutan dalam penyelesaiannya. Oke, penjelasan materi kedua sudah selesai. Diharapkan kalian semua bisa mengerti nih bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal-soal dari materi permutasi ini. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah materi ketiga yaitu materi kombinasi. Silahkan disimak videonya. Baik, selanjutnya adalah kombinasi yang dilambangkan dengan C. Nah, kombinasi ini sendiri itu apa sih? Kombinasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutannya. Yang berarti di sini adalah kita ingin menggabungkan beberapa unsur dari beberapa objek untuk dijadikan satu kesatuan yang sama tanpa memperhatikan urutannya. Nah, pembahasannya yang pertama adalah kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Yang berarti di sini kita dapat ibaratnya menaruh-naruh atau menggabungkan suatu sampel itu tanpa harus memperhatikan urutannya. Dengan rumus n kombinasi r sama dengan n faktorial per n min r faktorial r faktorial. Nah, di sini n tersebut adalah jumlah sampelnya, jumlah seluruh sampel, lalu r adalah jumlah sampel yang kita inginkan. Nah, langsung kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu ada Lala, Lili, Lulu, dan Lele adalah 4 karyawan di sebuah perusahaan akan dipilih untuk mengikuti lomba kreativitas antar perusahaan yang diadakan secara berlebihan. Nah, jika dalam satu lomba tersebut satu lomba hanya terdiri dari 3 karyawan saja, maka berapa sih cara untuk memilih dari 4 calon karyawan tersebut? Karena yang kita mau di sini cuma 3. Nah, kita bisa telah dulu dari soal tersebut. Karena rumus kombinasi itu cuma 1, jadi kita dapat melihat dari soal tersebut. Nah, di sini ternyata n-nya itu jumlah karyawan semuanya itu ada 4 yang dijadikan sampel. Berarti n di sini kita isi sebagai 4. Lalu berapa sih karyawan yang kita inginkan dalam satu logo tersebut? Nah, ternyata ada 3. Berarti sampel yang kita inginkan atau R itu hanya 3. Nah, kita langsung masukkan ke 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per 4n dikurang
3R sama dengan 1 N 1 faktorial dikali R 3 faktorial. Berarti di sini kita dapatkan untuk pembagi bawahnya adalah 3 faktorial saja. Lalu tinggal kita selesaikan secara metode faktorisasi, yaitu 4 faktorial per 3 faktorial. Lalu kita selesaikan, yaitu 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial dengan 3 faktorial yang tercoret yang hanya akan menyisakan angka saja. Berarti ada 4 cara memilih karyawan-karyawan tersebut untuk dijadikan satu. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu dalam sebuah sekolah telah diseleksi 5 siswa yang berbakat dan mahir dalam badminton. Nah, di sebuah sekolah ini kita akan mengadakan lomba untuk menjadikan perwakilan dalam turnamen badminton. Nah, ternyata dalam satu regu tersebut hanya dipilih 3 orang siswa saja dari 5. Nah, berapa banyak cara memilih siswa-siswa tersebut? Nah, kita di sini bisa melihat dari total jumlah N atau jumlah sampel yang ada, berarti ada 5 karena siswanya ada 5. Lalu yang kita butuhkan atau R yang kita butuhkan yaitu 3. Berarti di sini 5 kombinasi 3. Di sini kita bisa menyelesaikan dengan cara faktorial, yaitu 5 faktorial per 5 kurang 3 sama dengan 2 faktorial dikali dengan R 3 faktorial. Lalu kita selesaikan dengan cara faktorial dan didapatkan hasil 10. Berarti ada 10 cara untuk memilih orang-orang tersebut, siswa tersebut untuk dijadikan calon yang akan dipilih untuk mewakili sekolah. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutannya dan kita dapat mengkombinasikannya secara acak dan tidak berurutan. Oke, ketiga materi sudah kita bahas. Di sini saya minta maaf jika masih terjadi kekurangan atau bahkan kesalahan dalam menjelaskannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.